Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hasanah dari Prodi PGMI semester 4 Institut Miftahul Huda Subang. Dibuatkannya video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah bimbingan konseling mengenai analisis permasalahan dan strategi layanan bimbingan konseling di sekolah, dengan dosen pengampu Bapak Miftah Farid, MPD. Jadi, mengenai permasalahan yang sering dihadapi siswa di lingkungan sekolah, ada beberapa strategi layanan bimbingan konseling atau BK yang dapat digunakan dan untuk mengatasinya. Yang pertama ada permasalahan perundungan atau bullying. Nah, perundungan ini adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Nah, siswa menjadi korban perundungan cenderung mengalami penurunan rasa percaya diri, prestasi menurun, hingga gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Nah, dalam permasalahan ini bisa menggunakan strategi seperti layanan preventif atau bisa disebut melalui penyuluhan atau diskusi kelas mengenai apa itu bullying, dampaknya apa, dan cara menghentikannya bagaimana. Yang kedua yaitu layanan kuratif. Jadi konseling individual bagi korban dan pelaku perundungan. Konselor membantu korban untuk membangun kembali rasa percaya diri dan membantu pelaku memahami dampak negatif dan tindakannya. Yang kedua yaitu permasalahan mengenai kecemasan akademik. Nah, kecemasan akademik ini muncul ketika siswa merasa tertekan dengan tuntutan belajar, takut gagal, dan mereka tidak mampu bersaing dengan temannya. Ini bisa berdampak pada konsentrasi, prestasi menurun, hingga kelelahan emosional. Strategi yang dapat dilakukan yaitu layanan orientasi dan informasi, memberikan informasi mengenai cara belajar efektif, manajemen waktu, dan teknik relaksasi. Kedua yaitu bisa menggunakan konseling individual, yaitu konselor membantu siswa mengenali sumber kecemasan dan mengembangkan strategi coping yang sehat. Ketiga yaitu permasalahan konflik dengan teman sebaya. Nah, konflik antar teman bisa muncul karena perbedaan pendapat, persaingan, atau kesalahpahaman. Jika tidak diselesaikan, konflik ini bisa merusak hubungan sosial dan mengganggu suasana belajar. Nah, strategi yang dapat dilakukan yaitu bisa dengan konseling mediasi, yaitu konselor menjadi pihak netral yang membantu menyelesaikan konflik dengan cara damai dan adil. Atau juga bisa dengan layanan pengembangan diri melalui pelatihan komunikasi efektif, empati, dan keterampilan menyelesaikan masalah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah seperti perundungan, kecemasan akademik, dan konflik teman sebaya adalah tantangan nyata yang dihadapi banyak siswa. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peran penting sebagai pendamping, fasilitator, dan mediator dalam membantu siswa mengembangkan diri secara utuh, baik dari segi emosional, sosial, maupun akademik. Dengan pendekatan yang tepat, strategis, dan menyeluruh, layanan BK mampu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, mendukung perkembangan siswa secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS atau kuliah bimbingan konseling, mengenai analisis permasalahan dan strategi layanan bimbingan konseling di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.